Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih boleh ada dan kami masih boleh menikmati nafas kehidupan. Kami tahu Tuhan itu bukan kehebatan kami, itu karena kemurahan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman itu Tuhan boleh menegur kami, meneguhkan kami, dan menyatakan kasih Tuhan bahwa Engkau begitu berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan belajar satu kebenaran firman yang akan kita renungkan bersama. Firman hari ini yang akan kita baca di kitab Markus 6 ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat ke-31, lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Bagaimana di sini kita lihat di ayat ke-30 sampai ke-31, di sini dikatakan bagaimana Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita. Pada waktu itu murid-murid Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, mereka memakai waktu mereka dengan maksimal untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita lihat murid-murid dikatakan di sini untuk makan pun mereka tidak sempat, tetapi mereka punya hati, punya belas kasihan untuk mengajarkan firman kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Hari ini kita pun sama. Kita harus punya satu kerinduan untuk selalu mau mendengarkan firman, mau belajar firman, karena firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghadapi masalah. Tetapi ketika kita mendengarkan firman, firman itulah yang menjadi jawaban, firman itulah yang menjadi kekuatan. Hari ini kita lihat juga bagaimana di ayat selanjutnya, di ayat ke-33, di sini dikatakan, dan maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Dari sini kita lihat bagaimana orang-orang yang telah dilayani. Mereka ketika dilayani oleh Tuhan, muncul satu sukacita, sehingga ketika mereka dengar firman, mereka mendapatkan kekuatan. Dan ketika mereka sudah mendapatkan kekuatan, ketika Tuhan Yesus diceritakan akan menyeberang, menyingkir ke tempat yang lain untuk beristirahat, mereka masih tetap rindu untuk cari Tuhan. Sehingga mereka mau bayar harga, mereka haus dan lapar akan firman, mereka mengejar Tuhan karena mereka mau mendengarkan firman. Hari ini kita belajar, firman Tuhan mengajarkan bahwa jangan lagi menjadi seperti orang-orang dunia yang cari Tuhan, yang mengejar Tuhan, itu karena hanya merindukan mujizat, kesembuhan maupun berkat. Hari ini kita harus mulai menata hidup kita, bahwa yang paling utama di dalam hidup kita ini bukan cuma berkat jasmani maupun mujizat dan kesembuhan. Itu semua perlu dan penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu adalah firman Tuhan. Kita belajar hari ini mau bayar harga. Dengan kita mau beribadah, tujuan kita beribadah sekarang bukan lagi mencari kesembuhan, mencari berkat. Tetapi tujuan kita untuk beribadah adalah mencari pengajaran Tuhan. Karena pengajaran Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita kejar sampai dapat. Ketika kita lihat bagaimana orang-orang yang telah dilayani itu mau bayar harga, meskipun jauh, mereka mau melingkar untuk berjalan, untuk mengejar Tuhan, yang mereka kejar adalah firman-Nya. Hari ini kita ketika mendengarkan firman, cari Tuhan itu sampai dapat. Cari Tuhan itu sampai ketemu, jangan setengah-setengah. Seringkali orang cuma mau datang ke gereja, cuma mau mendengar
mau datang ke gereja cuma untuk bersenang-senang, untuk datang ke gereja cuma berkumpul dengan teman-teman, sehingga mereka lupa ada yang lebih penting dari semua itu, yaitu firman Tuhan. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lihat bagaimana Tuhan sangat berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Di sini dikatakan ketika Tuhan melihat sejumlah besar mereka, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Hari ini kita disadarkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mau rindu untuk mencari pengajaran Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan sangat tahu masalah pergumulan saudara dan saya. Ketika kita fokusnya cari Tuhan, Tuhan juga tahu kebutuhan kita. Maka di sini dikatakan bahwa Tuhan berbelas kasihan. Hari ini kita menyadari bahwa Tuhan itu pasti akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Yang penting adalah cari dulu sumbernya, yaitu firman. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu segala kebutuhan kita. Sehingga di sini di konteks Alkitab ini bercerita tentang bagaimana Tuhan peduli, belas kasihan Tuhan turun kepada orang-orang yang mengikuti Dia karena mereka dalam posisi lapar dan belum makan. Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimana ketika mereka butuh berkat jasmani pun Tuhan telah akan sediakan. Bagaimana Tuhan memerintahkan, menyuruh murid-muridnya agar memberikan orang-orang itu makan. Artinya hari ini saudara, adakah kita mau lagi ragu? Adakah kita sekarang tidak mau fokus kepada sumbernya, yaitu kepada Yesus? Jangan kita hanya fokus kepada apa yang kita perlukan, tetapi yang kita perlukan adalah carilah Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan itu turun kepada kita. Karena jauh lebih penting ketika Tuhan memberikan belas kasihannya, artinya Tuhan peduli sama kita. Kita tidak perlu minta. Orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu mereka lapar, mereka tidak minta, tetapi mereka cuma mencari pengajaran Yesus. Mereka cuma cari firman Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kebutuhan mereka. Sekalipun engkau tidak memintanya, belas kasihan Tuhan turun. Ketika kita mencari Tuhan, maka belas kasihan Tuhan turun, maka kita semua akan dipuaskan. Apapun masalah kita, sekalipun kita sakit, sekalipun kita dalam pergumulan, sekalipun kita dalam masalah, tetapi kalau kita cari Tuhan dahulu, maka belas kasihan Tuhan turun atas kita, maka kesembuhan, mujizat, segala jalan keluar akan kita dapatkan. Hari ini, kita bersyukur Tuhan mengajarkan kita, anak-anak Tuhan harus berbelas kasihan. Tetapi sadarkah kita saudara, sebenarnya kita setiap anak-anak Tuhan ini sedang menikmati belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan seperti apa yang kita nikmati? Sadarkah sekarang ketika kita bisa melayani Tuhan, entah itu melayani di dalam bidang apapun di gereja, baik itu sebagai hamba Tuhan pelayan firman, maupun sebagai singer, sebagai kolektan, sebagai apapun juga. Ketika kita renungkan, sebenarnya Tuhan itu sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh melayani Dia. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan sedang memberikan belas kasihannya itu kepada kita. Sehingga kita boleh melayani Tuhan. Sehingga kita boleh melayani Tuhan itu satu kebanggaan, bukan sebuah masalah. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah peroleh belas kasihan. Hari ini kita bersyukur, belas kasihan Tuhan telah turun kepada saudara dan saya. Setiap kita diizinkan untuk boleh menikmati berkat Tuhan, artinya kita sedang
boleh merasakan belas kasihan Tuhan. Carilah Tuhan dahulu, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu. Ketika kita konsentrasinya cari Tuhan jangan setengah-setengah. Cari Tuhan, carilah sampai dapat. Dan bertemu dengan pribadi yang menjadi sumber berkat, yaitu Yesus Tuhan kita. Hari ini, banyak orang konsentrasinya tidak kepada firman. Konsentrasinya tidak kepada pengajaran Tuhan. Karena belas kasihan ini adalah salah satu karakter Tuhan. Kita pun wajib untuk berbelas kasihan kepada orang-orang sekeliling kita. Karena Tuhan mengajarkan hal yang sama. Hari ini bersyukurlah ketika kita bisa melayani, berarti kita sedang menikmati belas kasihan Tuhan. Ini sedikit firman yang boleh menjadi kekuatan bagi kita, biarlah kita boleh sadar bahwa kita ada hari ini itu karena belas kasihan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi berkat dan menjadi pegangan bahwa kami sadar bahwa kami dahulu adalah orang-orang yang binasa, tetapi kami memperoleh belas kasihan Tuhan sehingga kami diselamatkan. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk agar setiap hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan bagi kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekatkan tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam studi, di dalam keuangan, di dalam masalah keluarga, di dalam kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah akan menaungi kita senantiasa. Saudara-saudara terkasih, jika ada saudara yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, bilur-bilur Tuhan pasti akan memulihkan dan menyembuhkan kita. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.